baik, saya akan memperkenalkan satu persatu dari teman saya. Sebelumnya mungkin untuk menyapa ya sahabat Vito Siva di sini. Hai sahabat Vito Siva, perkenalkan nama saya Rizkyanti Laila Ramadhani. Hai sahabat Vito Siva, perkenalkan nama saya Turanti Mas Doro. Nah, pada kali ini pasti sahabat Vito Siva sudah tahu kan dengan saya, baik untuk kita lebih terikat, lebih dekat dan supaya lebih akrab dan mengenal. Perkenalkan, saya Rizka Tuldana. Sahabat Vito Siva, pada kali ini saya akan membahas bersama sahabat-sahabat saya ini mengenai entrepreneur di era generasi Z. Pada zaman sekarang ini banyaklah generasi-generasi muda yang mempunyai entrepreneur, sejak muda mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur yang sangat antusias sekali dan bisa kita teladani. Nah, untuk saat ini kita harus mengetahui entrepreneur yang memang betul-betul itu entrepreneur yang sangat baik untuk kita terapkan. Bagaimana mulai tips-tipsnya, kemudian caranya untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Nah, baik, saya akan menanyakan kepada sahabat-sahabat saya di sini supaya bisa menambah wawasan kita mengenai entrepreneur yang sudah berkembang pada di era generasi Z ini. Nah, baik, dari Kak Lela ya. Menurut Kak Lela, entrepreneur itu seperti apa sih yang Kak Lela itu bisa memberikan motivasi kepada pemirsa di rumah? Entrepreneur itu seseorang yang berjiwa bisnis, yang dia merealisasikan ide-idenya untuk membangun usaha, untuk mencari peluang usaha di era sekarang ini. Baik, jadi intinya itu ya, kalau misalnya ingin menjadi seorang entrepreneur itu pasti harus mempunyai niat dari diri kita sendiri untuk bisa menumbuhkan minat untuk melakukan usaha ke depannya seperti itu. Iya, karena kan kita tidak mungkin ya, kita punya modal tapi kita tidak berjiwa bisnis, tidak bisa merealisasikan ide-ide yang kita punya, kan usaha itu kan tidak bisa berjalan. Kalau menurut pendapatnya Kak Pur gimana? Seorang entrepreneur itu seperti apa sih yang memang terkadang entrepreneur itu salah dikasih tanggapan oleh orang-orang. Yang penting saya berusaha, yang penting saya punya usaha, yang penting saya sudah bekerja, itu bisa dikatakan entrepreneur. Akan tetapi menurut Kak Lela itu seorang entrepreneur itu tadi yaitu seorang yang harus mempunyai jiwa usaha dan mengembangkan jiwanya itu sebagai seorang pengusaha. Menurut Kak Pur bagaimana? Ya, saya setuju dengan pendapatnya Kak Lela. Seperti yang tadi Kak Lela katakan bahwa entrepreneur itu mempunyai jiwa yang berbisnis. Entrepreneur juga bisa merealisasikan ide-idenya, seperti misalnya memiliki uang yang bisa untuk menjadi bisnis, itu bisa dijadikan modal. Ya. Kalau misalnya mungkin ya dari kata-kata ini pastilah punya seorang motivator untuk dijadikan sebagai motivasi diri kita sendiri, dari seseorang yang sukses dalam berkembangnya usahanya itu, dan itu kan yang masih pemuda, karena banyak sekali pada saat ini itu masih belia, bisa dikatakan masih belia ya, masih muda, masih kanak-kanak, tapi jiwa bisnisnya itu sangat besar gitu. Mungkin ada seorang yang bisa memotivasi Kak Lela ataupun Kak Pur dari seorang entrepreneur yang ada di negara kita ini.
Mungkin dari Kak Lela atau Kak Pur dulu. Mungkin saya terlebih dahulu yang mau jawab Kak. Kalau saya itu termotivasi pada Bapak Nadiem Makarim. Beliau seorang pendiri sekaligus mantan CEO dari Gojek yang saat ini aplikasi Gojek itu kan booming dipakai apalagi di masyarakat Indonesia ini. Gojek yang berbasis sekarang kan sudah berbasis HP, Sudah apa ya, sudah berkembang, ya, sudah modern. memakai HP. Terus apalagi Gojek itu kita butuhkan pas waktu wabah kemarin. Pas apa namanya, pas COVID itu ya sangat Dibutuhkan sekali. dibutuhkan Gojek itu, karena dulu ya pada COVID-19 itu kan banyak sekali tuh ya masyarakat yang takut ingin keluar, terutama di kota-kota itu, kota-kota besar seperti Jakarta, Jogja gitu. Mereka itu takut untuk yang keluar, karena pada saat itu kan dari pemerintah itu apa namanya, sedang diturunnya SK itu untuk PKM, PSBB supaya jangan di rumah saja. Dan mereka itu sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena mereka yang mau keluar takut, tapi gak keluar gak bisa makan. Itu kan kita bisa memanfaatkan aplikasi Gojek tersebut untuk kita membeli obat, terus delivery makanan, apa yang kita butuhkan itu kan terpenuhi semua. Betul semua. Memang ya apa nanti Makarim itu apa, dari sosok beliau itu yang masih muda, yang masih belia, beliau itu mempunyai jiwa, mempunyai semangat yang sangat gigih untuk menjadi motivator, menjadi motivasi bagi kita apa kaum yang masih muda ini untuk bisa mencontoh beliau. Walaupun apa ya, yang awalnya merintis itu pasti ada yang namanya jatuh, tapi harus bangun, harus bangkit lagi. Dan beliau itu memang sosok orang yang jenius sekali dalam memulai bisnisnya untuk sehingga bisa berkembang pesat. Pada waktu itu bisa apa ya, yang namanya wabah itu kan keseluruhan, tapi beliau itu bisa meluangkan peluang itu untuk beliau buka yang namanya Gojek ya, bisa ya hingga sampai saat ini terus berkembang tanpa ya namanya perjalanan ya, pasti ya berliku-liku. Tapi beliau itu penuh dengan kesabaran, kegigihan, kuat untuk menjalani walaupun kan persaingannya sangat ketat. Tapi beliau tuh hingga saat ini tetap dalam kegigihannya untuk berjuang dalam bisnisnya tersebut. Memang saya juga seorang Nadiem Makarim itu, dia itu mempunyai kegigihan untuk menuganya begitu. Apalagi kan dengan adanya Gojek pada saat itu, masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai pekerjaan dia bisa mendaftarkan untuk menjadi driver Gojek tersebut. Iya, Pas sekali. punya pekerjaan gitu. Pada saat itu kan apalagi marak-maraknya banyak sekali karyawan di PHK, Iya. bangkrutnya suatu perusahaan, sehingga banyak sekali pengangguran yang masih muda-muda karena akibatnya PHK tersebut. Dan beliau memang sosok yang biasa. Jika menurut Kak mungkin ada seorang yang membuat motivasi untuk yang mengenai seorang entrepreneur itu. Kalau saya termotivasi dengan salah seorang pencetus aplikasi Shopee sekaligus pemilik perusahaannya, yaitu Forsli, di mana beliau itu mencetuskan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kita sehari-hari. Kan anak muda sekarang sukanya belanja, males keluar. Jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut kita bisa memilih
memilih barang apa yang kita inginkan itu di rumah saja tanpa keluar rumah. Saya nggak tahu loh kalau pencetusnya yang membuat Shopee itu Fosil. Baru tahu kali ini. Tapi sering beli kan? Iya. Karena saya itu sering membelanja di Shopee, kebutuhan saya sendiri. Itu saya penasaran siapa sih pemilik Shopee tersebut, mengapa bisa aplikasinya bisa Booming sekarang. Sampai berkembang digunakan besar. banyak remaja, bahkan orang tua pun bisa menggunakannya. Iya, kalau saya itu yang penting di check out. Nggak apa. Nggak Tahu. tahu. Kalau kalian lah sudah tahu. Belum sih, baru tahu saat ini juga. Makanya itu ternyata ya orang-orang yang ada di belakang layar itu tanpa kita ketahui, kita tidak pernah melihat, ya udah tinggal check out, tinggal beli. Ternyata perjuangan yang terdapat di belakang layar itu lebih hebat. Ya. Nah, kalau kita kan tinggal ya udah tinggal beli, tinggal pesen. Emang Shopee itu sangat, walaupun dari jarak jauh kita pengen beli, ini ya misalnya kalau saya pengen beli tanaman herbal atau saya ingin beli yang mungkin sekarang pada tanaman herbal itu kan seperti bunga telang ya, yang mau mengeringkan sendiri sulit. Meskipun di sini banyak kan. Terus ketika cari di Shopee bunga telang kering tinggal sudah ada, Iya, baik dari di kota Jakarta. Jakarta, sudah dari Bandung Iya. misalnya, kita tinggal beli. Sangat, maksudnya apa? Imajinasi mereka itu untuk melakukan inovasi, melakukan usaha itu memang sangat butuh dengan kedisiplinan, ketelitian, kesabaran dalam menjalankan tugasnya itu. Bahkan dengan menggunakan aplikasi Shopee itu tidak bisa mengirim barangnya dari luar negeri, tidak hanya di dalam negeri saja. Betul sekali. Kalau dari kedua motivator ini memang sangat-sangat memberikan yang namanya motivator ya, sangat memberikan motivasi bagi seorang kalangan pemuda. Apalagi sekarang kan sudah di generasi Z, pasti banyak sekali yang viral-viral gitu ya, yang sudah booming. Pasti kita harus update juga mengenai perkembangan digital pada saat ini. Iya. Begitu. Mungkin dari seorang entrepreneur yang sudah kakak-kakak ini jelaskan ya tadi, yang sudah berkembang pada saat ini, di mana mereka itu merintis dari bawah hingga sesukses sekarang ini tanpa kita ketahui sosok beliau 5 kali dengan versi itu. Ternyata kita itu jangan berkecil hati. Saya dari keluarga yang begini, apakah saya mampu untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses, yang handal di era generasi Z ini? Tanpa kita pungkiri bahwa tidak ada yang mustahil apabila kita berusaha bekerja keras untuk meraih apa yang kita inginkan. Nah, dari hal tersebut, menurut Kak Lela, bagaimana sih tips-tips menjadi seorang entrepreneur yang sukses tanpa menjatuhkan orang lain? Yang pertama, yang pastinya kita harus bekerja keras, menjadi sosok orang pekerja keras. Meskipun merintis usaha itu kan ada jatuh bangunnya, terus problematika yang muncul saat merintis karir itu, terus apalagi ya usaha yang saat ini ada di Indonesia itu kan baru buka rame, terus pas viral, habis viral nggak ada. Terus pastinya ya kita harus mempunyai ide-ide yang muncul, imajinasi ditambah ide-idenya itu biar usaha kita itu terus berkembang, terus rame di kalangan era saat ini. Kalau menurut aku bagaimana sih tips-tips entrepreneur yang sukses tanpa terkadang kan untuk menjadi seorang entrepreneur orang-orang itu saling menjatuhkan sesama teman, terkadang sahabat pun dijatuhkan juga. Nah, untuk tidak menjatuhkan orang lain, kita
dikatakan Kak Lela tadi, yang pertama itu kita harus bekerja keras. Nah, selain bekerja keras, kita itu harus memanage waktu kita. Dengan memanage waktu kita itu dengan baik, kita bisa menjadi orang yang disiplin dengan waktu, dan juga kita itu harus mencoba apa yang gagal di depan, tidak harus putus asa. Harus teliti Ya, juga, sabar, ya, ya. untuk melihat peluang usaha yang ada di luar saat ini. Karena terkadang ya yang namanya godaan itu sangatlah besar. Baru melangkah saja, saya sudah menyerah, berkecil hati duluan. Bagaimana untuk menjadi seorang entrepreneur? Ya, katanya ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses, yang handal, yang viral gitu. Viralnya itu yang bagus-bagus ya, bukan yang jelek-jelek. Tapi sudah menyerah duluan. Bagaimana? Yang mau ingin sukses dihadang sedikit saja belum angin ribut ya, cuman angin lewat saja sudah tumbang. Untuk memotivasi sahabat Fitur Syifa di sini ya, kenapa sih kita harus menjadi seorang entrepreneur di era generasi Z ini? Menurut Kak Purba dulu. Kalau menurut saya, mengapa kita di era yang sekarang ini harus menjadi seorang entrepreneur? Karena menjadi seorang entrepreneur itu bisa menjanjikan ke depannya, bisa menjadi penghasilannya itu memang sangat menjanjikan untuk kita ke depannya, bisa juga menjadi investasi. Daripada kita menjadi karyawan atau staf-staf di salah satu perusahaan yang memang itu belum tentu menjanjikan bagi kita semua ini. Kadang kalau kita kerja di orang lain itu salah sedikit langsung dibayar. Kalau punya usaha sendiri kan bisa seenaknya Cuannya juga untuk itu kita. kita sendiri. Dari hal itu ya, kita kan ketahui pasti yang namanya usaha itu pasti seperti sebuah alur cerita, mau dulu, kadang mundur, kadang jatuh, kadang bangun. Kalau misalnya ya, menurut Kak Lela, ada rintangan di tengah jalan atau rintangannya di depan, kita nggak punya modal misalnya, ataupun rintangannya kita terjadinya kebangkrutan. Nah, solusi yang akan kita hadapi itu seperti apa? Yang pertama itu kita harus menerima lapang dada. Yang kedua Segowo. tentang mental, kita harus itu kuat mental. Terus kita harus memperluas relasi bisnis dengan orang-orang entrepreneur yang hebat lainnya. Terus kita harus mengevaluasi kesalahan dan masalah yang sudah terjadi, seperti itu. Kalau misalnya yang itu kan yang bagus ya. Ya, Kalau misalnya terjadinya kekurangan modal atau persaingan bisnis lah, kita itu gimana trik yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? tadi kan memperluas relasi bisnis, kita itu kan mempunyai teman-teman yang sama-sama entrepreneur. Mungkin beliau bisa bekerja sama dengan kita. Semisal usaha kita menarik nih, tapi kita kekurangan modal, mungkin kita bisa Saling bekerja saling collab gitu. Kalau misalnya yang tadi itu untuk kita buka usaha, misalnya kita buka toko misalnya, terus tiba-tiba 1 bulan kemudian toko kita sudah berkembang ya, terus 1 bulan kemudian di pinggirnya atau di depannya kita buka toko juga, ya tapi kan yang namanya rezeki tidak ada yang tahu ya, tapi kan kita seorang jiwa bisnis harus mempunyai tekad untuk menarik pelanggan supaya toko kita atau usaha yang dilakukan itu peminatnya banyak seperti itu. Jadi kan pastinya ya sebuah usaha itu pasti ada persaingannya.
untuk menghandle kebangkrutan. Apalagi pastinya persaingan itu banyak sekali. Kita itu harus merealisasikan ide. Kita harus mempunyai ide-ide baru untuk membesarkan usaha yang kita punya. Harus kreatif, Iya, harus kreatif. Jadi kita itu harus mikir ide apa gitu. Dari hal itu ya, kalau dari pribadi ya, saya itu ya kedepannya pastinya kita itu ya gimana, siapa sih yang dari ini Iya, itu dari- menjadi seorang entrepreneur. Kalau dari diri saya pribadi itu, saya itu keinginan kedepannya itu karena dari entrepreneur itu kan sangat menguntungkan. Ya. Kalau kita memang gigih, memang betul-betul untuk menjalankannya. Ingin sekali membuka seperti sebuah kebun tanaman toga, kemudian diproduksi sendiri, dibuat jamu. Kan pada saat ini ya banyak sekali masyarakat itu lebih ke untuk mengkonsumsi ya tanaman herbal, itu mereka masih minim pengetahuannya. Jadi saya itu keinginannya itu selain menjalankan bisnis saya itu ingin menambah wawasan baik itu di kalangan mahasiswa, di kalangan masyarakat. Mungkin dari Kak Lela itu pasti mempunyai keinginan untuk menjadi seorang jual bisnis ya. Tadi saja sudah mempunyai motivator masing-masing. Ya. Masa sih ingin gitu ya menjadi seorang entrepreneur. Mungkin dari Kak Lela itu ingin menjadi apa sih ke depannya untuk mengawali bisnis yang akan dirintis? Kalau saya sih lebih tertarik ke membuka apotek ya. Selain kita itu bisa mempunyai ilmunya, kita bisa merealisasikan ilmu itu di apotek tersebut. Saya itu pengennya buka apotek, pengen berbisnis dalam obat-obatan kimia. Kalau Kak Pun, Kalau saya sendiri inginnya buka usaha jamu. Nah, jamu itu kan buatnya dari bahan-bahan alam, herbal. Memang itu di kalangan masyarakat itu rasa dan segarnya itu nikmat gitu, bisa Buat minuman sehari-hari. ya betul sekali. berarti kita cocok nih ya untuk saling mengerti ya. Nanti saya yang memproduksi tanaman itu, Kak yang membeli tanamannya untuk dilakukan produksi di rumah ya tadi ya. Gak apa-apa kalau kalian hanya beli ke saya memproduksi ya. Semoga. Produksi tanaman herbal buat kita kosmetik atau seperti ramuan, obat-obatan gitu. Nanti sering collab. Amin. Sangat seru ya. Ternyata kita sudah melewatkan nih. Kalau berbincang-bincang sedikit, ternyata sudah berapa menit yang lalu kita sudah membincang-bincangkan mengenai entrepreneur. Jadi teman-teman, sahabat Vito Shiva dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang entrepreneur yang sukses dan berwibawa itu harus mempunyai tekad dan mempunyai jiwa usaha yang kuat. Karena apabila terdapat permasalahan atau rintangan yang akan menghadang di depan kita, begitu mudahnya kita untuk mempunyai sifat berkecil hati dan mudah biasa. Maka dari itu kita harus mempunyai tekad yang kuat, mempunyai jiwa yang usaha, serta harus disiplin terhadap usaha yang akan kita tempuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin bisa menyapa untuk terakhir, untuk sebagai penutup ya dari podcast kali ini mengenai entrepreneur yang berkembang di era generasi Z. Terima kasih sahabat Vito Shiva. Jangan lupa untuk menonton tayangan selanjutnya. Salam dari saya selaku tuan rumah pada hari ini ya, Rizka Turjana, dan para tamu-tamu yang super duper
dari saya Rizkyanti Laila Ramadhani. Dan salam dari saya Quratul Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.